Ngomongin soal kuliner pedas bersantan, Sumatera Barat juaranya. Percaya nggak percaya, ada sekitar 60 jenis kuliner khas Minangkabau yang memakai santan loh. Salah satunya gulai gazebo. Kalian tahu gulai gazebo kan? Itu loh kuliner kue santan yang memakai bagian daging sapi sandung lamur. Rasanya enak dan gurih-gurih enyoy. Sedap. Proses bikinnya jelas ada santan yang didapat dari kelapa tua. Bumbu yang dipakai juga harus diulek, biar minyak atsiri di dalamnya bisa menyeruak. Kalau sudah halus, campur dengan cabai giling. Sekarang campur santan dengan bumbu. Masak deh. Katanya nih, asal-muasal makanan bersantan di Sumatera Barat dipengaruhi dari kuliner India loh. Diperkirakan mereka datang pada abad ke-16 untuk berjualan rempah-rempah. Untuk memasak gulai, daun serai, daun kunyit, dan daun jeruk nggak boleh kelupaan. Dedaunan ini bisa menghilangkan bau amis daging, memberikan rasa dan aroma khas masakan. Lalu masukin deh daging gazebo. Oh iya, jenis daging ini berasal dari bagian punuk sapi Fems. Hampir seluruh bagian daging ini memiliki tekstur berlemak dan kenyal. Mantap! Jangan anggap sepele manfaatnya ya, kandungan proteinnya cukup tinggi dibandingkan lemak dagingnya. Untuk memasak gulai gazebo ini, Fems, butuh waktu sekitar 1 jam sampai minyak santan dan dagingnya keluar. Ketika memasaknya, jangan sampai santan yang dimasak teksturnya pecah ya. Bisa-bisa rasanya kurang sedap. Tara, gulai gazebo Sumatera Barat udah jadi nih. Selamat makan! Kalian suka makan pepes? Pepes dari Jawa Timur ini beda loh, Fems. Bahannya bukan dari ikan, tapi sumpil alias siput darat. Katanya nih, pepes sumpil ini sempat menjadi kuliner yang digemari mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama. Daging sumpil ini, Fems, memiliki kandungan protein yang tinggi dan rendah lemak. Otomatis jadi lebih sehat deh. Sekarang kita bikin aja yuk. Halusin semua bumbu, Fems. Jangan lupa siapin juga daun kemangi dan sumpil. Cara mengeluarkan sumpil dari cangkangnya harus direbus dulu ya. Fems, sumpil ini dikenal dengan nama siput ujung lidi. Soalnya bentuknya kecil, kayak ujung lidi sih. Sumpil juga dikenal sebagai hama tanaman yang merugikan. Biasanya keong merusak daun dan batang tembakau, tanaman lada, dan aneka tanaman hias. Setelah direbus, keluarin deh daging sumpil dari cangkangnya. Siapin juga ya potongan tempe dan kelapa parut. Aduk deh sampai rata. Oke Fems, langsung bungkus pakai daun pisang. Jangan lupa beri daun kemangi untuk menambah cita rasa dan aromanya. Mantap! Cara masak pepes ini menjadi metode masak tertua di Asia loh. Kuliner ini berasal dari masyarakat daerah perkebunan dan pegunungan. Mereka biasa memasak makanan dengan dedaunan sebagai pembungkusnya. Sip, langsung kukus deh pepesnya. Biar kadar nutrisinya lebih terjaga dan teksturnya nggak berubah. For your info nih, keong sumpil biasanya aktif ketika malam hari. Saat siang hari, keong sumpil ini biasa ngumpet di tempat yang teduh, seperti di bawah bebatuan, lumut, dan rerumputan. Keong ini termasuk hewan herbivora. Biasanya sumpil hidup pada ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Selain diolah jadi makanan lezat, keong sumpil juga bisa digunakan untuk menjaga rambut sehat loh. Jangan kaget gitu dong. Katanya sih, kandungan enzim pada lendir keong ini dipercaya bisa menyuburkan dan menguatkan batang rambut. Mantul deh. Kalau mau cobain olahan ikan yang beda, wadi ikan patin goreng pedas bisa jadi pilihan nih. Eits, ikan patin ini nggak biasa loh. Diolah dengan proses fermentasi, ciri khas kuliner dari kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Begini nih cara fermentasi ikan patinnya. Kalau udah bersih, ikan patin harus dipotong-potong dulu. Oh iya Fems, ikan patin dikenal sebagai ikan yang berkerabat dengan ikan lele. Rasanya enak dan bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Kandungan lemak tak jenuhnya bisa mencapai 50% loh. Sip, langsung aduk daging ikan dengan garam Fems.
Garam ternyata bisa menghambat perkembangan bakteri penyebab pembusuknya ikan. Proses ini butuh waktu selama 1 malam supaya kandungan garam meresap sempurna. Sebelum dimasak, ikan patin yang sudah difermentasi harus dicuci dulu ya. Lanjut, sangrai beras ketan sampai berubah warna kecoklatan. For your info nih, beras ketan putih ternyata bisa menurunkan resiko penyakit jantung karena mengandung serat loh. Langsung halusin aja fams, beras ketan bersama gula merah. Gula merah ini bisa menambah cita rasa manis pada wadi. Langsung deh tabur di atas daging ikan patin. Nah, proses ini bisa disebut sebagai menyamu. Tinggal masukin ke dalam wadah tempat kedap udara fams. Proses fermentasi ini butuh waktu sekitar 5-7 hari. Katanya sih mikroorganisme yang terlibat dalam fermentasi wadi ini bernama bakteri asam laktat. Katanya fams, teknik pengawetan ikan wadi dilakukan karena masyarakat Dayak selalu berpindah-pindah tempat untuk berladang. Supaya nggak susah untuk mencari makanan, mereka mengembangkan teknik pengawetan ikan yang disebut dengan wadi. Wadi udah jadi deh, langsung kita olah aja yuk. Kali ini kita buat wadi goreng pedas fams. Potong cabai merah, bawang merah, dan daging ikan patin. For your info nih, wadi ikan patin ini rasanya udah asin, mirip dengan jambal roti. Tapi wadi ikan patin ini memiliki tekstur yang lebih empuk. Langsung kita goreng wadi fams. Proses goreng wadi patin ini sebaiknya memakai api sedang, biar ikan matang pada bagian dalam dan luarnya. Sekarang masukin bumbu nih. Aduk-aduk supaya nggak lengket pada wajan dan wadi nggak gosong. Oh iya fams, ikan patin ini ternyata menjadi primadona para pembudidaya ikan di kota Palangkaraya loh. Soalnya ikan patin ini bisa dibilang mudah dibudidaya dan penuh nutrisi. Wah, mantul ya. Ini fams bisa dibilang gulai yang unik. Bahan utamanya bukan daging sapi atau ayam, tapi buah pisang muda. Gulai pisang muda ini menjadi ciri khas kuliner dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Biar nggak penasaran, kita lihat cara bikinnya yuk. Santan harus dipanaskan dulu fams. Nah, santan ini bisa menciptakan tekstur makanan menjadi kental dan gurih. Lalu tuang deh bumbu halus yang terdiri dari kunyit, bawang merah, dan bawang putih. Masukin juga kelapa parut dan daun ruku-ruku fams. Oh iya, daun ruku-ruku ini masih berkerabat dengan daun kemangi. Selain menambah cita rasa masakan, daun ini bisa menjaga kesehatan mata, mulut, reproduksi wanita, dan obat demam. Hebat kan manfaatnya? Langsung masukin deh pisang mudanya. Oh iya fams, tingkat kematangan pisang ternyata memiliki kandungan vitamin yang berbeda. Pisang muda yang umumnya masih berwarna hijau ini memiliki indeks glikemik yang rendah. Maksudnya sih karbohidrat dalam gula jumlahnya sangat rendah sehingga aman dikonsumsi oleh seseorang yang sedang mengurangi asupan gula. Bakteri dalam probiotik pada pisang hijau juga baik untuk pencernaan. Saat bikin gulai, santan jangan lupa diaduk ya biar nggak pecah. Kalau sudah mendidih, tandanya gulai pisang sudah matang tuh. Sajikan deh. Siapa mau coba? Ini masih hidangan dari buah pisang loh. Asalnya juga dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Namanya lompong sagu fams. Kudapan ini memiliki cita rasa manis dan berwarna kecoklatan. Sekilas emang mirip dengan kue khas Betawi, ketimus fams. Nah, kalau kudapan ini memakai buah pisang yang sudah matang fams. Jenis pisang yang dipakai adalah pisang kepok. Kalau nggak ada sih boleh kok pakai jenis pisang lainnya. Sesuaikan dengan selera kalian aja. Sekarang masukin gula pasir, garam, dan kelapa parut. Oh iya fams, kelapa parut ini baik untuk kesehatan jantung. Kandungan serat pada kelapa parut bisa menyerap kolesterol jahat dalam darah yang bisa membahayakan jantung. Masukin deh tepung sagunya fams. Tepung sagu ini berfungsi untuk memberikan tekstur kenyal pada kue. Aduk sampai rata ya. Lalu bungkus adonan dengan daun pisang. Jangan lupa kasih isian gula merah biar makin enak. Tinggal panggang deh.
Fams, makanan yang diolah dengan cara dipanggang bisa dibilang sehat loh. Soalnya bisa mengurangi lemak, menjaga nutrisi, dan rendah sodium. Tara, lompong sagunya udah jadi nih. Rasa pisang emas yang berpadu dengan isian gula merah enak banget. Teksturnya juga lembut di lidah. Lagi-lagi masih soal olahan pisang nih. Kali ini sih bukan dari buahnya, tapi kulitnya Fams. Nggak usah heran gitu deh, nastar kulit pisang ini dibuat oleh tangan kreatif masyarakat Kabupaten Kendal. Dijamin enak deh. Sebelum dibuat nastar, ternyata kulit pisang ini udah melewati berbagai proses supaya jadi tepung. Katanya sih tepung kulit pisang ini kayak protein, karbohidrat, dan vitamin. Bahkan kulit pisang juga bermanfaat untuk mengatasi jerawat dan mengurangi kerutan pada wajah. Wah, istimewa. Tinggal bikin nastarnya aja deh. Adonannya masih sama dengan nastar pada umumnya. Bedanya tepung terigu diberi tambahan tepung kulit pisang tadi. Lanjut, campur adonan dengan rom butter. Rom butter ini, Fams, masih sama dengan butter atau mentega pada umumnya. Rom butter ini bisa menciptakan tekstur kue menjadi lebih lembut dan aroma yang manis. Cocok deh kalau jadi campuran kue kualitas premium. Kalau sudah kalis, langsung isi dengan selai nanas. Pokoknya ya, nastar nggak pakai isian selai nanas nggak lengkap. Kayak aku kalau nggak ada kamu, nggak ada artinya. Hea. Oh iya Fams, mumpung kalian sedang di rumah aja karena adanya wabah virus corona, sebaiknya lakukan berbagai aktivitas yang bermanfaat ya. Misalnya ya bikin kue kayak gini. Aktivitas ini ternyata bermanfaat untuk kesehatan mental dan menghilangkan stres loh. Waktunya dipanggang nih, butuh waktu sekitar 15-20 menit sampai adonannya matang. Kue nastar kulit pisang khas Kabupaten Kendal udah jadi nih. Gak cuma bikin kenyang loh, tapi bikin hati senang. Mantap! Fams, kalau lagi jalan-jalan ke Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, jangan lupa mampir ke Kampung Majapahit. Di sini ada hiasan cantik berbahan dasar kuningan. Tuh lihat, lucu dan unik ya. Katanya Fams, Kampung Majapahit ini dulu kampung pengrajin. Sampai sekarang masih banyak warga yang mewarisi kreativitas pendahulu mereka secara turun-temurun. Untuk membuat kerajinan ini, kita harus bikin cetakannya dulu Fams. Cetakan ini terbuat dari lilin cair. Biasanya butuh 5 kg lilin untuk memproses 70 kg kuningan. Lumayan banyak ya. Dalam proses ini suhunya harus sangat diperhatikan. Kalau terlalu panas, lilin jadi gampang cair. Sedangkan terlalu dingin bisa membuat tekstur kuningan menjadi lebih tebal. Langsung rendam cetakannya ya, biar gampang lepasnya nanti. Lanjut, isi dengan semen dan pendam di dalam tanah liat selama 2 jam. Proses ini untuk memperkuat tekstur lilin yang tipis dan mudah rapuh, Fams. Sekarang bikin saluran logamnya, Fams. Biar cetakan gak retak dan pecah, pakai paku kecil aja, Fams. Terus masukin deh cetakan pada adonan semen. Proses ini butuh waktu selama 1 hari sampai cetakannya kering. Lalu isi cairan logam ke dalam cetakan yang sudah kering. Oh iya, logam yang dipakai ini biasa memakai barang bekas berbahan dasar logam, Fams. Tuang deh ke dalam cetakan. Eits, hati-hati ya, Fams. Jangan sampai kena tangan. Fams, butuh waktu sekitar 30 menit sampai logam terbentuk. Langsung deh, pecahin cetakannya. Udah jadi deh. Tetap harus hati-hati ya, karena masih panas. Eits, ini belum selesai nih. Biar makin cantik, bersihkan dulu dari sisa tanah liat yang masih menempel. Jangan lupa dilas kalau ada bagian yang rusak. Terakhir, baru kasih pewarna. Bagian ini sih bisa sesuai selera dan tergantung pesanan. Udah jadi nih kerajinan kuningan khas Kampung Majapahit. Cocok banget deh buat hiasan rumah, biar terasa suasana masa kejayaan Kerajaan Majapahit.
Sekarang waktunya uji adrenalin, fams. Di Kabupaten Pesisir Selatan ada aktivitas seru, yaitu para layang di Bukit Langkisau. Ketinggiannya bisa mencapai 250 meter di atas permukaan laut loh. Widih, kita bisa menikmati panorama alam Kota Painan dan samudra lepas pantai nih. Keren abis. Jangan takut saat ingin mencoba aktivitas para layang ini ya. Soalnya kalian bakal ditendam dan dipandu dengan instruktur yang punya lisensi terbang nasional. Aman deh. For your info nih, olahraga yang awalnya disebut dengan terjun gunung ini baru dikenal pada awal tahun 1990 di Indonesia. Bukit-bukit pasir di Parangtritis, daerah istimewa Yogyakarta, menjadi tempat latihan awal olahraga ini, fams. Keindahan Bukit Langkisau ini nggak cuma memukau wisatawan lokal aja. Di sini juga sering diadakan kejuaraan para layang se-Indonesia. Mantap! Kalau mau rasakan sensasi terjun dari atas bukit dan terbang di udara, segera rencanakan ke sini ya. Tapi tunggu sampai keadaan kondusif dari wabah corona dulu. Udah puas main di udara, waktunya main basah-basahan nih. Keindahan pantai di Pulau Cingkuak. Cocok loh jadi lokasi seru-seruan bermain olahraga air. Untuk menuju ke Pulau Cingkuak, kita harus menempuh perjalanan selama 10 menit dengan perahu dari Pantai Carocok. Banyak banget olahraga air yang ada di sini. Misalnya jet ski, banana boat, donut boat, sampai crazy boat. Cocok banget deh buat ngelepas penat nih. Katanya nih fams, pulau ini dulu menjadi benteng pertahanan Portugis. Nama Cingkuak berasal dari nama lokal hewan lutung kelabu yang hidup di Pulau Sumatera. Bulunya berwarna abu-abu gelap dengan jambul di kepala. Di wajahnya juga terdapat bercak tuh. Nah, bercak dalam bahasa lokal disebut dengan nama Cingkuak. Kita main donut boat yuk. Jangan lupa pakai life jacketnya biar lebih aman. Walaupun cuma 10 menit, tapi seru banget, fams. Kecepatan yang tinggi sekaligus berputar-putar, bikin jantung berdebar-debar. Jangan lupa pegangan, biar nggak kelempar tuh. Kalau mau nyoba sensasi yang beda, bisa juga naik Crazy UFO, fams. Ada 2 rute yang bisa dipilih. Rute ekstrim dengan bermain-main di depan Pulau Cingkuak hingga Pantai Carocok. Atau rute santai yang mengelilingi Pulau Cingkuak. Di akhir perjalanan, kita bakal diputar cepat di Pantai Cingkuak. Mantap! Lanjut, kita wisata bawah air, fams. Di sini ada spot diving yang menjadi rujukan para penyelam loh. Spot terbaiknya adalah Bulungan. Spot Bulungan adalah spot diving yang terbentuk karena karamnya kapal bekas penjajahan Belanda yang bernama MV Bulungan yang tenggelam pada tahun 1942. Nggak cuma jadi spot favorit para penyelam aja, lokasi ini juga menjadi salah satu tempat untuk menguji para penyelam untuk mendapatkan lisensi. Untuk menuju spot Bulungan, perjalanan dimulai dari tempat pelelangan ikan carocok yang berada di Mandeh. Butuh waktu sekitar 30 menit perjalanan untuk menuju titik sandar spot Bulungan. Titik sandar ini hanya berupa rumah apung, fams. Rumah apung ini juga menjadi titik awal para penyelam untuk peregangan dan berkoordinasi saat berada di kapal Bulungan nanti. Langsung kita mulai penyelaman. Fams, kapal Bulungan ini dulu digunakan sebagai kapal transportasi yang memiliki berat lebih dari 1.000 ton. Kapal yang dibuat pada tahun 1915 ini katanya karam setelah dibombardir Jepang saat membawa tawanan berkebangsaan Jerman. Panjang kapal ini mencapai 60 meter dengan ketinggian mencapai 28 meter. Tempat ini cocok sebagai rumah untuk beberapa biota laut, seperti ikan karatang. Ikan ini, fams, berkerabat dengan ikan kerapu yang ukurannya lebih besar. Ada juga penyu, batfish, dan si mungil Nemo. Cantik ya? Buat penyelam yang suka eksplorasi, bisa banget menyusuri bagian dek kapal dan beberapa ruangan lain untuk menemukan organisme baru loh. Keren deh!
Kalau udah 30 menit, saatnya kita berpisah nih. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Dadah!